Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Farida, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 2 Blitar. Nah, kali ini saya akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik, di mana kegiatan ini nanti saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat saya, yaitu monggo Pak Ibnu. Oke, perkenalkan saya Ibnu Nurdiansyah, saya juga guru matematika kelas 11. Baik, terima kasih. Nah, pada kegiatan supervisi akademik nanti akan terbagi menjadi 3 kegiatan, di mana nanti yang pertama adalah kegiatan praobservasi, di mana nanti saya akan menggali bagaimana rencana teman sejawat saya melakukan pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah kegiatan observasi, yaitu saya akan melakukan pengamatan di kelas pada saat rekan sejawat saya mengajar. Kemudian kegiatan pasca observasi, di mana nanti saya akan mengevaluasi proses pembelajaran yang dilakukan oleh rekan sejawat saya. Baik, Assalamualaikum Pak Ibnu. Waalaikumsalam Bu Farida. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Sehat nggih Pak nggih? Sehat. Baik. Hari ini kita melakukan diskusi Pak. Diskusinya nanti kita akan melakukan kegiatan supervisi akademik. Jadi saya nanti akan berencana mengamati bagaimana proses pembelajaran yang Pak Ibnu lakukan dalam kelas, gitu nggih. Nah, kira-kira sebelum saya nanti melakukan observasi di dalam kelas, tujuan kita melakukan diskusi hari ini pada pra-observasi ini apa Pak? Ya, terima kasih Bu Farida. Jadi saya sebenarnya ini pertama kali Bu Farida untuk kegiatan seperti ini. Terus Bu Farida nanti ada kegiatan kegiatan observasinya sama paskanya. Terus saya rasa di kegiatan ini saya berharap nanti Bu Farida bisa mengecek rencana saya gitu, persiapan saya sebelum mengajar itu seperti apa, pembuatan rencana saya dalam pembuatan modul ajar, pembuatan media pembelajaran itu seperti apa, nanti saya ceritakan. Terus bagaimana nanti Bu Farida menilainya gitu. Baik, nah kira-kira nanti untuk tujuan pembelajaran yang ingin Pak Ibnu capai di saat pembelajaran apa Pak? Oke, tujuan pembelajarannya itu ada 2 Bu Farida itu. Yang jelas nanti ada pengetahuan sama ada keterampilan. Terus nanti saya itu ini kebagian babnya itu sudah sampai fungsi komposisi. Baik. Jadi nanti diharapkan siswa itu dapat menyelesaikan fungsi komposisi dengan baik. Baik. Terus kira-kira dengan tujuan pembelajaran yang Pak Ibnu rencanakan tadi, area pengembangan apa yang ingin Bapak capai? Oke, ada 2 area pengembangan Bu Farida. Seperti yang saya jelaskan di awal, itu ada pengembangannya di pengetahuan sama pengembangan di keterampilannya. Jadi nanti di pengetahuannya itu ya siswa bisa mengerjakan soal-soal di fungsi komposisi. Terus di keterampilannya itu nanti bisa mengarah ke soal-soal kehidupan sehari-hari, masalah kontekstual, dan keterampilan mereka menyelesaikan masalah-masalah seperti itu dari sudut pandang mereka, dan nanti diwujudkan dalam bentuk apa itu nanti saya beri kebebasan. Baik, jadi nanti harapannya siswa dapat dari pengetahuan sama keterampilan. Nah, iya. Ya. Kemudian bagaimana Pak rancangan pembelajaran yang akan diterapkan di kelas nanti? Oke, jadi saya berencana menggunakan model pembelajaran PBL kayaknya ini Bu namanya. Jadi saya berikan masalah dulu di awal, terus nanti juga masalahnya itu dalam bentuk konten yang berbeda-beda. Itu ada yang visual, ada yang dalam bentuk video, ada yang nanti PPT juga, itu ada visual juga termasuk visual, ada juga nanti LKPD, itu juga saya berikan seperti itu. Terus setelah itu rencana saya membuat game juga Bu Farida, karena berdasarkan pengamatan yang sudah itu siswa itu lebih aktif dan lebih antusias
kalau ada gamesnya, ada ice breaking di tengah pembelajaran, terus nanti ada sedikit games yang bisa diterapkan di pembelajaran, begitu. Baik, Ya, jadi ada diferensiasinya. Ya. Jadi intinya Pak Ibnu mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi, terus kemudian tadi ada game sama ice breaking ya Pak Iya, ya. benar. Nah, rencana saya seperti itu. Terus kemudian media apa Pak yang sudah direncanakan untuk menunjang pembelajaran ini? Ya, yang jelas medianya saya membutuhkan nanti proyektor LCD, nanti untuk laptop untuk menampilkan PowerPoint-nya, videonya, terus saya buat LKPD itu kalau termasuk media, terus saya juga buat kartu soal itu nanti buat gamesnya. Jadi saya membuat game seperti gimana ya, Bu Farida, nanti bayangkan ada pohon gitu, terus nanti pohon itu akan berbuah. Nah, buahnya itu dibuat dari kartu soal siswa. Nah, medianya seperti Baik, itu. jadi kalau saya melihat pembelajaran Pak Ibnu nanti kira-kira seru Pak, karena tadi sudah ada pembelajaran diferensiasi yang memuat kebutuhan siswa tadi ya, Ya. sama ada games yang modelnya pohon berbuah tadi. Ya, Baik, nah nanti kira-kira kapan Pak kegiatan pembelajaran tersebut dilaksanakan? Oke, saya agak lupa kemarin. Catatannya di ruang guru Bu Farida. Tapi kalau nggak salah hari Selasa apa hari Jumat ya? Oh, baik. Hari Jumat itu jamnya 1-2 di kelas 11B. Baik, nanti saat kegiatan observasi nanti silakan dihubungi lagi ya Pak Ibnu. Ya, Jadi siap. saya akan observasi di kelas mendampingi jenengan belajar. Oke, siap. Baik, terus sebelum kita akhiri dari diskusi kita hari ini, apa Pak yang jenengan dapatkan? Jadi ya yang jelas yang saya dapatkan itu ini, Bu Farida itu bisa memastikan ke saya tentang perencanaan saya itu sampai mana, kira-kira sudah ada gambaran atau belum, terus LKPD-nya itu sudah ada bayangannya atau belum. Jadi diharapkan saat observasi pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik, begitu ya Bu Farida. Baik, ya. Terima kasih Pak Ibnu untuk waktunya. Jadi kita next berdiskusi lagi pada saat kita setelah melakukan observasi di kegiatan pasca observasi seperti itu ya. Ya, siap. Sekian dari kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, nah, jadi agenda hari ini kita akan kedatangan tamu ya, ini Bu Guru Farida. Beliau ini akan mensupervisi kegiatan pembelajaran kita hari ini. Bu Farida. Ya. Ya, satu. Gimana, Cak? Kita Dimas. Kelas. Oke, dia Ayu. Hari ini marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Kita doakan orang tua kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita doakan semua dalam keadaan sehat. Gitu ya. Oke, berdoa bisa dimulai. Kira-kira sudah ada gambaran belum komposisi itu kayak gimana? Belum ya? Karena kita belum mulai, oke? Oke, untuk itu untuk kelompok dulu yang berisikan 4 siswa, gitu ya. Oke, silahkan dibentuk kelompok. Mungkin langsung
silakan buka buku paket untuk mencari sumber mengerjakan LKPD boleh, browsing juga boleh, ya, tidak ada larangan. Generasi emas Indonesia, profil pelajar Pancasila, tanamkan di dalam dada, profil pelajar Pancasila. Ya, oke, coba Lucky berdiri, Lucky duduk, Lucky berdiri, Lucky kebang kepala, pundak. Oh, semua duduk. Oke, konsentrasi. Lucky duduk. Oke, tepuk tangan. Kejebak. Oke, Lucky tepuk tangan. Oke, siapa yang mau angkat tangan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya? Mungkin? Oke, silakan maju. Kelompok apa ini? Kelompok 3. Oke, kelompok 3. Dari ringgit. Nah, terus transaksi penukaran pertama dapat dituliskan dengan fx sama dengan 4,46 x min 3. X min 3 itu apa? X min 3 itu merupakan biaya orang tersebut. Oke, sampai di sini dulu. Adakah yang beda? Semua sama? Oke, sama-sama, luar biasa. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini saya dan rekan saya akan menjelaskan. Kami mau perkenalan dulu. Dengan saya sendiri, Nadianya Andani, dan teman saya Ayu, dan teman saya Baiklah, kan sebelumnya tadi ada kasus. Di sini kita mengumpamakan kasus itu yaitu dengan X itu sama dengan jumlah uang dalam US dollar. Terus FX itu proses penukaran uang dari US dollar ke uang ringgit, dan GX itu proses penukaran uang dari ringgit. oke, dari presentasinya kelompok 3, apakah ada pertanyaan? Mungkin? Ya, silakan. ingin bertanya, apakah GX dengan FX bisa dibalik? Terima kasih atas pertanyaan. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi jawabannya itu GX itu tidak bisa ditukar sama FX karena polisnya itu kan pertamanya maunya itu penukaran uang dari US ke ringgit. Sedangkan kalau ditukar nanti itu ada perbedaan macam gitu. Oke, silakan duduk, tepuk tangan semuanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi komposisi merupakan penggabungan dari dua fungsi fx dan gx yang disimpulkan dengan bundaran. Oke, itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih, Mas. Oke, berarti sudah semua ya, Cah? Sudah, oke. Nanti di akhir pertemuan nanti dikumpulkan. Tapi sekarang kita mau coba dulu, kita mau mengecek kemampuan kalian gimana setelah diskusi hari ini, gitu ya. Aturannya begini, Cah. Jadi setiap kelompok itu nanti menggambarkan pohon di sini. Ya, setiap kelompok punya pohonnya masing-masing di sini, gambar pohonnya. Lalu setiap anggota maju ke depan. Saya punya 3 kartu. 3 kartu ini anggap aja buah. Oke, anggap aja buah. Yang ini buah dengan skor terendah, skornya 1. Kalau yang ini skornya 2. Oke, aturannya lagi, setiap kelompok maksimal mengambil 2-2. Setelah 2 dikerjakan kok bisa ditempel, ambil lagi. Gitu ya. Lakmi punya skor masing-masing. Oke? Bisa kita mulai? Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bineka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama.
Oke, jadi nanti pada akhirnya pemenangnya adalah siapa pohon yang berbuah lebih banyak, terutama skornya tinggi gitu ya. Oke, sama nanti kita beri waktu. Oke, silakan maju. Di sini ada kertas warna kuning, hijau sama merah. Dan betapa orang Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, kebinekaan global kita. Gotong royong, perjuangan diri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Jadi ada yang mau menyimpulkan kira-kira pembelajaran hari ini kita sudah belajar apa aja? Oke, angkat tangan siapa mau fungsi komposisi? Fungsi komposisi. Oke, ada yang lain? Kita belajar apa hari ini? Fungsi komposisi apa tadi? Ada yang mau membacakan selain kelompok 3? Ada yang sudah mencari tadi di buku di LKS-nya KPD? Susunan dari beberapa fungsi yang berhubung dan berkaitan. Oke, yang lain ada yang mau membacakan hasil diskusinya? Belum? Naura? Nggak ada? Fungsi komposisi dilambangkan dengan bundaran. Oke, komposisi dilambangkan dengan bundaran. Kalau ini lambang apa, Cah? Love. Oke. Oke, guys. Jadi begitulah pembelajaran hari ini. Untuk ke depan, untuk besok kita akan lanjut ke fungsi inverse gitu ya. Dipelajari lagi. Kita jumpa lagi ke pertemuan berikutnya. Sekian dari saya. Selamat siang. Wis cukup. Untuk kita saling Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Khairul Farida, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 2 Blitar. Nah, di sini saya masih ditemani dengan teman sejawat saya oleh Bapak Ibnu, kemudian oleh pengajar praktik Bapak Gunawan, ya. Nah, kepada kegiatan pasca observasi di supervisi akademik. Assalamualaikum Pak Ibnu, Pak Gunawan. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik Bu. Agak serak dikit dulu tenggorokan. Kenapa baru sakit, Pak? Iya, pasca sakit. Oh gitu. Hari ini kita melakukan percakapan pasca observasi, Pak Ibnu. Ya. Jadi terkait dengan hasil observasi saya kemarin pada saat dengan mengajar di kelas. Jadi tujuannya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di kelas. Ya, siap baik. Nah, untuk pertanyaan pertama, bagaimana nih Pak perasaan Pak Ibnu pada saat saya observasi kemarin di dalam kelas? Jujur saja ini pertama kali saya diobservasi ini sama Bu Farida. Jadi pastinya ada perasaan canggung di awal, tapi saya alhamdulillahnya bisa melalui pembelajaran kemarin dengan baik dan berjalan. Baik, alhamdulillah ya Pak ya. Ya. Mungkin bisa diceritakan lagi Pak area pengembangan yang
Bapak kembangkan kemarin apa? Oke, sebenarnya saya sudah sampaikan dari sejak pra observasi Bu Farida, itu area pengembangannya kan ada dua, ada pengetahuan, ada keterampilan, dan itu saya terapkan pada pembelajaran saya dan sesuai dan berjalan gitu. Meskipun ada satu dua yang bukan ini kendala sih, banyak memang. Ya, kendala, kita sebut aja kendala gitu Bu. Nggih. Terus jadi masih ada beberapa kendala nggih Pak? Iya, satu dua ada. Mungkin bisa diceritakan Pak kendala yang dihadapi kemarin apa? Oke, kendalanya sebenarnya ini saya bagi dua bagian Bu. Itu ada sebelum saya melakukan pembelajaran, jadi setelah saya pra observasi, itu kan saya sudah membuat atau merencanakan perangkat pembelajaran saya Bu, termasuk media pembelajarannya. Itu saya membutuhkan waktu yang sangat lama karena saya menginginkan siswa ini pembelajarannya ada gamesnya. Jadi saya membuat kartu soal dan itu memerlukan waktu yang lama. Ditambah saya harus mempersiapkan LKPD yang bisa memfasilitasi daya belajar anak, gitu, belajar siswa. Dan kartu soal saya itu saya buat sedemikian rupa bisa memfasilitasi kecepatan belajar anak yang berbeda, begitu. Itu kesulitan pertama di bagian sebelumnya. Ketika saya melakukan pembelajaran, sebenarnya saya merasa ini berjalan baik, lancar, karena saya lihat antusiasnya siswa itu tinggi. Tapi saya rasa saya kayak kurang waktu di pembelajaran itu, kayak sudah habis ya, sudah mau habis gitu. Baik. Meskipun itu sudah sampai mau penutup Ibu, tapi saya rasa kurang jam saya. Terus mungkin dari kendala yang Pak Ibnu hadapi dari kurangnya waktu nggih Pak ya, karena mempersiapkan media tadi, terus rencana Bapak ke depan untuk evaluasinya bagaimana Pak? Rencana ke depan maksudnya untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran selanjutnya bagaimana? Oke, jadi jujur saja Bu Farida, kemarin itu saya tadi belum bilang, itu kan saya mencoba belajar menerapkan pembelajaran diferensiasi Bu Farida. Itu saya juga melihatnya kan, saya terinspirasi dari Bu Farida sendiri, kan ada video YouTube-nya Bu Farida, terus Bu Farida sharing ke saya. Saya itu mau belajar pembelajaran diferensiasi ini masih baru pertama ini. Untuk berikutnya yang jelas mohon bantuannya juga Bu Farida untuk memberikan coaching atau binaan ke saya. Saya nanti ke MGMP karena Bu Farida juga satu MGMP. Mungkin saya ke lihat YouTube referensi lain bagaimana penerapan diferensiasi yang tepat sasaran itu gimana. Mungkin saya terapkan juga di kelas lain gitu. Saya rasa ini percobaan pertama saya cukup berhasil dan saya pengen menerapkan juga ke kelas lain begitu. Baik, jadi nanti rencananya ada pengembangan penerapan pembelajaran diferensiasi ke kelas-kelas yang lain begitu Bapak ya? Nah. Baik, nanti mudah-mudahan dari rencana Pak Ibnu bisa berjalan dengan baik nggih Pak nggih. Terus saya tunggu juga cerita-cerita yang lain, kita lebih banyak diskusi lagi untuk melaksanakan pembelajaran diferensiasinya di kelas Ya lain. siap, ya tentu saja saya akan sharing Bu Farida. Nggak mungkin saya akan langsung bisa, itu nggak mungkin, saya pasti banyak sharing. Baik, nah mungkin selain saya Pak, adakah teman sejauh yang lain nanti yang bisa membantu pelaksanaan untuk pembelajaran berikutnya? Ada teman saya itu mempunyai tujuan yang sama dalam mengajar, itu namanya Bu Cici, namanya Bu Cici. Itu saya biasa sharing ilmu, pengalaman mengajar, dan saya biasanya ketika Bu Cici ngajar, saya juga ikut di belakang. Gitu. Saya juga ikut melihat, mengamati, jadi kita saling sharing. Terkadang Bu Cici juga ikut saya di belakang, jadi kita bisa saling memberikan masukan untuk pengembangan diri.
Baik, jadi rencana Pak Ibnu tadi terkait pengembangan pembelajaran berdiferensiasi dan juga berkolaborasi dengan teman sejawat ya, Iya. Pak Ibnu. Secara Dari rencana Pak Ibnu itu kira-kira kapan Pak perubahan yang akan dilaksanakan kira-kira kapan? ya saya kalau bisa secepatnya Bu ini. Mungkin di minggu depan itu dari sekarang ini saya sudah mengembangkan modul ajar sama media saya ini saya udik-udik lagi Bu, karena kemarin itu saya rasa butuh butuh penjelasan, keterangan instruksinya di modul ajar itu saya kurang lengkap. Ini saya kembangkan lagi. Nanti kalau ini sudah, insya Allah minggu depan nanti akan saya terapkan di kelas lain. Jika Bu Farida ada kesempatan atau waktu longgar, itu bisa gabung di luar forum ini, Bu. Iya, Jadi di siap. luar forum CGP nanti saya minta tolong ke Bu Farida dan Bu Cici untuk bergabung ke kelas saya melihat pembelajaran saya. Baik, jadi harapannya segera terrealisasi nggih Pak nggih? Iya. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Ibnu untuk waktunya, untuk jawaban-jawaban jenengan. Semoga nanti rencana ke depan bisa terrealisasi sesuai dengan waktu yang ditentukan tadi. Baik, terima kasih Pak Ibnu. Iya, sama-sama Bu Farida. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan pada Pak Gunawan untuk memberikan umpan balik terkait kegiatan percakapan pasca observasi kali ini. Monggo Bapak. Oke, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya selaku observer di sini. Yang dilakukan pada kegiatan hari ini adalah proses coaching ya Bu ya tadi yang dilakukan oleh Bu Farida kepada Pak Ibnu selaku rekan sejawat ya. Saya lihat tadi sudah sangat luar biasa sekali Bu untuk kegiatan proses dari coaching yang sudah dilakukan, mulai dari observasi pra pembelajaran, observasi pembelajaran sampai dengan pasca ini tadi ya. Mungkin untuk kedepannya apa yang sudah dilakukan oleh Bu Farida ini nanti juga akan dilakukan kepada guru-guru yang lain, di mana dengan juga harus berbagi praktek baik di dalam proses pembelajaran JGP ini. Jadi coaching ini memang dilaksanakan sebagai upaya untuk menggali potensi dari guru itu sendiri, di mana proses ini adalah untuk mencari solusi gitu ya Bu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bu. Secara keseluruhan proses ini tadi sudah sangat luar biasa sekali dan sudah menggunakan alur tirta saya lihat tadi, mulai dari tujuan sampai dengan tanggung jawab yang ingin dicapai itu tadi. Mungkin itu dari saya Bu. Baik, terima kasih Pak Gunawan, terima kasih kepada Pak Ibnu. Sama-sama Bu. Untuk kegiatan percakapan pada pasca observasi kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar Pancasila, tanamkan di dalam dada.